Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Hendy Ditya, NPM 2271020055, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang flowchart. Kalian tahu gak sih apa itu flowchart? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau step ataupun urutan prosedur suatu program. Flowchart biasanya mempengaruhi sebuah penyelesaian. Nah, dari flowchart ini kita bisa menentukan langkah-langkah apa saja dari awal hingga akhir dalam melakukan atau pembuatan sebuah program atau aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan flowchart. Apa tujuan flowchart? Tujuan flowchart memiliki 3 bagian. Yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang agar menjadi lebih terurai, lebih rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah-langkah yang dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita menemukan kesalahan atau akibat proses yang belum dapat ataupun langkah yang tidak tepat. Dan yang ketiga, menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi untuk kita sendiri, ini mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita. Hal ini tentu saja dapat membantu kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, flow direction symbol, yang kedua, processing symbol, ketiga, input or output symbol. Kita akan membahas satu persatu dari simbol-simbol flowchart tersebut. Nah, yang pertama adalah flow direction symbol. Flow direction symbol adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini juga disebut dengan connection line. Flow direction symbol ini diantaranya ada 4, yaitu pertama, arus atau flow. Simbol ini biasanya untuk menyatakan jalannya arus atau proses. Yang kedua, communication link, untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Ketiga, connector, untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Ada yang keempat, offline connector, untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dengan halaman atau lembar yang berbeda. Dan yang kedua ada processing symbol. Processing symbol ini untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, proses. Proses fungsinya untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer. Biasanya dia menghasilkan perubahan terhadap data ataupun juga informasi. Ini ada yang kedua, simbol manual. Simbol manual ini menunjukkan tindakan proses tidak dilakukan oleh komputer dan berarti dilakukan secara manual. Ketiga, decision logical. Simbol ini untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu. Biasanya jika di pemrograman, simbol ini digunakan ketika keadaan codingnya ada kata for, while, do, atau duel, ataupun yang lainnya. Jadi menunjukkan suatu kondisi bisa iya atau tidak. Dan yang keempat ada predefined process. Predefined process ini untuk menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi awal. Kelima, terminal, digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Keenam ada offline storage, adalah data dalam simbol yang akan disimpan ke suatu media tertentu. Ketujuh, manual input. Manual input ini untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Yang selanjutnya, ketiga, input atau output symbol. Yang pertama, data. Data untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis
datanya. Yang kedua ada storage data, untuk menyatakan input yang berasal dari disk ataupun output yang disimpan disket atau storage. Yang ketiga ada dokumen. Dokumen ini digunakan untuk mencetak dokumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mencontohkan tentang memasak mie instan. Yang pertama, mulai ini menggunakan simbol terminal. Yang kedua, memasak air di panci menggunakan input output simbol. Yang ketiga, memasukkan mie ke panci menggunakan input output simbol. Yang keempat, dan memasukkan bumbu-bumbu menggunakan input output simbol. Dan yang kelima, meletakkan mie di atas mangkuk menggunakan processing symbol. Yang keenam, dihidangkan menggunakan processing symbol. Dan yang terakhir adalah selesai. Selesai ini juga menggunakan terminal simbol. Kenapa terminal simbol? Karena terminal simbol digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah program. Kesimpulan, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dikerjakan menggunakan algoritma flowchart. Untuk membuat algoritma flowchart, pada dasarnya harus dimulai dengan simbol terminator dengan tulisan mulai atau start atau selesai atau end dan finish. Simbol lainnya yang digunakan harus sesuai dengan kasus yang ingin dipecahkan sehingga alur proses yang terjadi mudah untuk dipahami. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.